Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Musrembang, forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Satu partai, dua pandangan tajam. Rieke Diah Pitaloka dukung pendidikan karakter di Barak. Ono Surono menolak keras. Ini dari salah satu partai ya. Tahulah partainya apa. Terus kemarin pernah lihat di berita ada statement dari salah satu petinggi partainya dari DPP. Berstatement seperti ini. Siapapun kader yang tidak sejalan dengan DPP pecat. Dan mungkin ini yang akan diterima oleh Teh Rieke Diah Pitaloka sebagai teh atau Teh Oneng yang pernah kita kenal dulu ya, atau yang kita kenal dulu itu Teh Oneng yang dari sinetron Bajai Bajuri, betul kan? Tapi kalau ini benar dan kalau ini pure dari kata hatinya Teh Oneng sendiri untuk turun ke Jabar. Kemarin tahu kan beliau turun ke Jabar mendampingi Kang Jen itu di Purwakarta. Langsung datang ke baraknya. Bahkan Teh Oneng setelah melihat semuanya di barak, bahkan Teh Oneng menawarkan perlu saya bantuan? Perlu bantuan dari saya. Kang Jen bilang menyambut baik tawaran tersebut dan Teh Oneng menawarkan buku. Oke. Nawarin lagi, perlu samaraknya enggak? Oke, semuanya enggak apa dibawa. Intinya ini mungkin yang kami tunggu dari politisi hari ini. Salah satunya Teh Oneng atau Teh Rieke Diah Pitaloka. Jadi kalau ini baik, ini bagus, ya kenapa harus malu untuk mengakui ini bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya punya pandangan lain, seperti teman-teman dari Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa pesantren katanya bisa lebih baik, ya itu salah satu cara juga, silahkan dilakukan gitu loh. Terus Pramono Anung membuka alun-alun dan menambah jam buka perpustakaan, silakan. Itu juga ada, mungkin ada solusi dari masing-masing, ya silahkan. Pokoknya hayo kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, maksudnya gitu loh ya. Jadi kalau ada orang kerja dikritik, ya kita yang hancur gitu loh. Kalau orang kerja terus pekerjaan orang tersebut kita pandang kurang, ya kita perbaiki dengan apa? Dengan ide kita, maksudnya gitu. Itu yang lebih baik mungkin untuk bangsa ini. Bukan serang sini, serang sana, komplain sini, komplain sana. Bukan seperti itu. Adapun apa yang diutarakan oleh DPP-nya Kang Oneng, Teh Oneng, tempo hari kemarin itu waktu ada statement bahwa kader yang tidak sejalan dengan partai pecat. Gak apa-apa Teh Oneng, Teh Rieke Diah Pitaloka, pasti bakal banyak orang yang menyambut baik hal itu, dan akan banyak banget orang yang nyambat Teh Oneng. Pasti Teh Oneng yakin selama langkah Teh Oneng benar untuk masyarakat. Tetap optimis Teh Oneng. Respect dari saya Teh Oneng ya. I love you bestie. Jadi fraksi PDIP DPRD walk out dari rapat karena tersinggung oleh sikap Kang Deddy Mulyadi. Katanya beliau tidak menghargai DPRD, tidak beretika. Oke, mari kita bahas. Kalau DPRD merasa tersinggung karena Kang Deddy Mulyadi lebih banyak kerja di lapangan daripada duduk manis di ruang rapat, ya maaf, mungkin cermin di rumah harus dibersihkan. Kang Deddy itu tiap hari turun ke pasar, ke desa, ke gang sempit, dengar langsung keluhan rakyat. Sementara sebagian dewan sibuk nyusun argumen, bukan solusi. Klarifikasi, baik. Tapi
kapan terakhir kali DPRD memberi klarifikasi ke rakyat soal jalan rusak yang nggak ditanganin bertahun-tahun, soal anggaran yang nggak nyentuh kebutuhan rakyat, atau soal rapat-rapat yang seringnya hanya formalitas. Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out. Maaf ya, itu bukan harga diri, itu ego, dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja, mana yang cuma baper. Jangan bawa nama institusi untuk lindungi kepentingan pribadi. Jangan bicara etika kalau lupa kerja buat rakyat. Marwah DPRD itu dijaga dengan kerja dan keteladanan, bukan dengan aksi walk out karena tersinggung. Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh solusi. Jawa Barat istimewa. Indonesia maju. Ketika KDM menyinggung anggota DPRD, Selama jadi anggota DPRD 5 tahun, masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini bahkan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Anggota DPRD fraksi Partai PDIP walk out karena tersinggung dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi di suatu acara. Tadi dulu dah, gue ngapa jadi kayak orang dongeng ya? Ya pokoknya itu dah ya. Kalian udah nongol belum di FYP kalian itu yang fraksi PDIP disuruh walk out? Kalau yang nggak tahu nih, gue tampilin sekelibet aja, soalnya panjang banget. Saya meminta juga, ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Nah itu ya, itu sepenggal aja ya, karena aslinya panjang banget. Tapi menurut gua kalian harus nonton fullnya sih, soalnya seru banget. Jadi itu waktu lagi rapat paripurna DPRD Jabar ya, Jawa Barat, itu ya fraksi PDIP itu disuruh walk out sama si bapak-bapak tadi. Namanya siapa gue nggak tahu, gue lupa. Daripada walk out Pak, sekalian mundurin diri aja gimana Pak? Bercanda Pak. Termasuk Bapak Ono Surono sebagai wakil DPRD Jawa Barat itu disuruh walk out juga, karena kan Pak Ono Surono kan bagian dari PDIP. Terus gue cari tahu lah, ini kenapa sih bisa huru hara ya kan? Gue kira kita doang huru hara, ternyata DPRD itu juga bisa huru hara say. Nah usut punya usut ya, mereka yang di sana, bukan mereka sih, kayaknya fraksi PDIP itu tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi di salah satu acara gitu. Jadi mereka ini merasa kayak direndahkan, merasa tidak dianggap, kayak gitulah. Jadi dia ini tersinggung karena katanya DPRD ini kan adalah lembaga yang merepresentasikan rakyat wilayah Jawa Barat gitu. Nah gue mau tanya, ini merepresentasikan rakyat yang mana? Serius gue nanya, karena ya yang gue lihat gitu ya, 90% itu rakyat Jawa Barat menyenangi Kang Deddy Mulyadi gitu, menyetujui segala program yang Kang Deddy Mulyadi utarakan dan praktekkan gitu loh. Jadi ini merepresentasikan rakyat yang mana? Gue juga sadar ya kalau DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu ya, gue tahu gitu. Cuman permasalahannya akhir-akhir ini ya, rakyat Jawa Barat ya, terutama rakyat wilayah Jawa Barat itu mendukung 90% gubernurnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa DPRD malah mengkritik gubernur Jawa Baratnya, sedangkan rakyat Jawa Baratnya aja setuju dengan gubernurnya gitu. Nah kalau DPRD ini adalah merepresentasikan rakyat, kenapa harus ada perdebatan dan kenapa harus tersinggung dengan pernyataan gubernurnya? Toh rakyatnya itu setuju dengan gubernur gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kok gue jadi ngerasa ngomongnya muter-muter ya? Tapi emang gue susah ngejelasinnya, tapi kayak gitulah. Malah justru sekarang tuh kebalikan, rakyat itu justru malah mengkritik program-program ataupun keputusan-keputusan mereka anggota DPRD yang duduk di sana. Sedangkan rakyat itu malah mendukung gubernur Kang Deddy Mulyadi yang tidak duduk di sana. Ayolah untuk dewan-dewan perwakilan rakyat ya, mau DPR RI, mau DPRD wilayah manapun ya, namanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Gue udah bilang ya, DPRD manapun, DPR manapun, kalian itu digaji termasuk dari uang negara, dari uang rakyat, berarti dari pajak-pajak kita rakyat-rakyat. Makanya kalian disebut Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan, merepresentasikan suara-suara rakyat yang tidak sampai ke pusat. Makanya disebut apa? Dewan
perwakilan. Jadi kalau misalkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu merasa tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, karena lembaga mereka adalah lembaga yang mewakilkan rakyat dan merepresentasikan rakyat, menurut kalian emang lembaga itu siapa yang buat? Ya lembaga itu kita yang buat, rakyat yang buat. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat bisa duduk di sana karena dipilih oleh kita rakyat. Udah dapat gaji, dapat tunjangan kinerja, dapat ini, dapat itu, belum bonus-bonus yang lain, belum tunjangan-tunjangan yang lain dan segala macamnya. Belum kalau ada yang nakal di balik itu ya, masih ngeluh, masih ngerasa direndahkan, masih ngerasa nggak dianggap, masih ngerasa dilecehkan lah. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap itu saya, kita, rakyat. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap dan dilecehkan tuh kita. Jadi itulah guys serangan balik dari Deddy Mulyadi kepada fraksi PDIP yang walk out saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Jadi alasannya mereka ini tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada acara musyawarah perencanaan pembangunan di Cirebon beberapa waktu yang lalu. PDIP menilai Deddy Mulyadi merendahkan marwah DPRD dan menuntut klarifikasi dari Deddy Mulyadi. Menyebut pernyataan Deddy Mulyadi mencerminkan sikap mendiskreditkan DPRD, di mana DPRD itu prosesnya lama, akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah, di mana bahwa DPRD itu terkesan menghambat. Di Cirebon pun Deddy Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR. Awalnya ia mengatakan bahwa programnya dalam memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung kepada ketersediaan uang. Menurut Deddy Mulyadi yang paling terpenting adalah apa yang menjadi programnya bisa terlaksana.